Sang crucible adalah alat seperti gunting dengan dua penjepit atau potongan logam yang ditutup rapat, yang memungkinkan pengguna untuk menangkap wadah panas, labu, piring evaporasi, atau bahkan gelas kecil. Kekurangannya, jika terlalu banyak tekanan, maka bisa menjatuhkan wadah. Gelas ukur dapat terbuat dari gelas polipropilen ataupun plastik berbentuk seperti pipa yang mempunyai kaki atau dudukan sehingga dapat ditegakkan. Fungsinya untuk mengukur suatu larutan dengan tertentu yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk mengukur larutan atau cairan dalam kondisi panas. Cawan uap adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan pemanasan atau penguapan suatu bahan yang tidak mudah menguap. Kekurangannya, meskipun tahan panas, tetap saja dalam penggunaannya alat ini akan memiliki bekas agak kehitaman pada bagian bawah jika sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Botol Regen berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan pembersih peralatan di laboratorium. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat. Selain itu, digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Kekurangannya, karena terbuat dari kaca, jadi mudah pecah. Gelas beaker berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, menampung zat kimia, serta sebagai media pemanasan cairan. Kekurangannya, tingkat keakurasian rendah sehingga tidak cocok digunakan untuk mengukur volume yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Rak dan tabung reaksi. Rak tabung berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi pada saat praktikum. Tabung reaksi berfungsi sebagai wadah merekreasikan zat kimia atau media kultur pembiakan mikroba dalam skala kecil. Kekurangannya, rak tabung hanya dapat menampung tabung reaksi pada rak tersebut, tidak bisa menampung hal lain. Alu dan mortar terbuat dari porselen yang digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan organik dan anorganik sebelum dilakukan perlakuan pada percobaan di laboratorium. Kekurangannya berupa kerentanan terhadap kerusakan, kontaminasi silang, keterbatasan sterilisasi, kebutuhan kekuatan fisik, pemborosan waktu, keterbatasan kapasitas, dan keterbatasan dalam aplikasi tertentu. Pipet filler terbuat dari karet yang elastis, digunakan untuk melakukan pengisian pipet ukur dan pipet volume. Kekurangannya adalah harganya yang relatif mahal. Pipet tetes mempunyai ujung lancip dan panjang, sehingga mudah untuk melakukan penambahan zat cair setetes demi setetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan atau cairan dalam jumlah yang sedikit. Kekurangannya adalah mudah pecah, tidak dilengkapi dengan skala, dan karet pipet yang berfungsi menghisap cairan mudah rusak. Pikonometer adalah alat yang terbuat dari kaca dengan penyumbat ketat dengan pipa kapiler yang melaluinya sehingga gelombang udara dapat lolos dari alat tersebut. Pikonometer digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Kekurangannya adalah alat cenderung sulit untuk dibersihkan. Mikroskop mempunyai fungsi utama memungkinkan pengamat untuk memperbesar objek yang sangat kecil sehingga dapat dilihat dengan lebih jelas dan mendeteksi detail yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kekurangannya adalah harga alat yang sangat mahal. Pipet ukur mempunyai fungsi yakni untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ukuran pipet ukur yaitu 15 mili, 10 mili, dan 25 mili. Kekurangannya adalah penggunaannya yang sedikit sulit karena dalam pengambilan larutan harus menggunakan bantuan bulb atau pipet pump untuk menyedot larutan yang berbahaya. Pipet volume. Kegunaan pipet volume ini adalah untuk mengambil dan memindahkan cairan dengan volume tertentu sebagaimana yang tertera pada batang pipet volume. Pada batang pipet volume terdapat tanda batas melingkar dan tulisan angka yang menyatakan volume pipet tersebut. Kekurangannya adalah mudah pecah, tidak dilengkapi dengan skala, dan karet pipet yang berfungsi menghisap cairan mudah rusak.
Kaca perperat digunakan untuk meletakkan benda atau perperat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Kekurangannya adalah kerentanannya yang terhadap kerusakan fisik, risiko kontaminasi silang, keterbatasan volume, dan ketebalan sampel yang dapat diakomodasi, serta kerentanannya terhadap bahan kimia tertentu. Cover glass digunakan untuk menutupi objek preparat yang diletakkan di atas objek kaca atau slide. Kekurangannya adalah kerentanannya terhadap kerusakan fisik, risiko kontaminasi silang, keterbatasan volume, dan ketebalan sampel yang dapat diakomodasi, serta kerentanannya terhadap bahan kimia tertentu. Spiritus berfungsi sebagai pelarut dan sebagai bahan bakar. Kekurangan spiritus memiliki zat adiktif, beracun, dan berbau tajam. Alkohol berfungsi sebagai pelarut dan pembersih peralatan di laboratorium. Kekurangannya adalah mudah terbakar karena mudah menguap. Aqueous berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan pembersih peralatan di laboratorium. Erlenmeyer berfungsi untuk mengukur, menampung, dan mencampur bahan larutan atau cairan. Biasanya digunakan dalam proses titrasi. Erlenmeyer mempunyai kapasitas ukuran volume dari 25 hingga 2000 mili. Kekurangannya adalah unit skala tidak terlalu teliti, tetapi cukup memadai untuk menggunakan pengukuran yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Sarung tangan berfungsi melindungi untuk tangan dari bahan kimia dan yang digunakan di dalam praktikum. Kekurangannya adalah hanya bisa digunakan sekali pakai.